Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di saat pagi ini dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, saat ini saya memberi judul untuk renungan kita pagi ini, yaitu mewaspadai apa yang menjadi kesukaan kita. Mewaspadai apa yang menjadi kesukaan kita. Kita akan baca ayat pertama di dalam Kejadian 27 ayat 9 sampai 10. Kejadian 27 ayat 9 sampai 10. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Saudaraku, ini adalah kisah Yakub yang menipu ayahnya, yang disutradarai oleh ibunya untuk mendapatkan berkat. Pada masa tuanya, Ishak ditipu oleh istri dan anaknya. Sebenarnya di masa tuanya, di saat pandangan Ishak mulai kabur, Ishak masih mengandalkan kemampuan membedakan suara dari 2 anaknya dan dari perbedaan fisik anaknya. Nah, apa yang membuat Ishak tertipu? Selain matanya yang sudah kabur, Ishak membuka celah bagi penipuan, yaitu melalui makanan kesukaannya atau kegemarannya. Ribka, istri daripada Ishak, sangat mengenal betul apa yang menjadi kesukaan suaminya, yakni makanan olahan daging. Itu tercatat dalam ayat yang ke-14. Dan dari situlah setting penipuan dimulai dengan segala pernak-pernik pelengkap tipuannya. Pakaian indah milik Esau dan kulit anak kambing yang dipalutkan pada kedua tangan dan leher daripada Yakub. Itu tercatat dalam ayat yang ke-15 dan 16. Awalnya Ishak telah curiga karena suara Yakub berbeda. Namun kepekaannya menjadi tumpul ketika dia menikmati makanan yang menjadi kesukaannya. Apakah salah memiliki kesukaan atau kesukaan atas sesuatu? Tidak salah ya saudaraku, tiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Namun, kesukaan yang tidak terkontrol dapat menjadi celah bagi kita, sehingga kita tidak peka, bahkan kehilangan hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kita dapat belajar dari kisah Ishak ini, bagaimana kesukaannya pada makanan daging olahan telah menghancurkan kepekaannya. Sadarilah bahwa kesukaan pada sesuatu dapat menjadi kelemahan bagi kita dan dapat membawa kita pada kehancuran. Saudaraku, memiliki kesukaan atau kegemaran merupakan hal yang normal dan positif. Contoh, apabila ada sepasang suami istri yang memiliki kesukaan sama, atau orang tua dan anak yang memiliki kesukaan dan kegemaran yang sama, mereka dapat menjalaninya bersama-sama sehingga menjadi jembatan untuk membangun keintiman, membangun relasi antara hubungan mereka. Ada lagi contoh, kalau suka membuat roti atau kue, itu hal yang positif ya saudaraku, sehingga dari situ kita bisa berjualan kue, mendapatkan untung, terus bahkan kita bisa membuka toko roti. Atau kesukaan kita dengan olahraga ya, mungkin yang masih pelajar suka basket atau sepak bola, sehingga menjadi tim inti sampai memenangkan kejuaraan, mengharumkan nama sekolah, mungkin kabupaten, bahkan terus ke provinsi. Di situ kesukaan yang positif sangat berguna ya saudaraku, dan banyak lagi contoh lainnya. Namun ketika kesukaan terhadap sesuatu
tidak terkontrol dengan baik, maka kesukaan itu dapat berubah menjadi hal yang buruk. Kesukaan itu dapat berubah menjadi antara lain menjadi candu. Kesukaan akan menjadi candu bagi kita ketika kesukaan terhadap sesuatu kita jadikan sebagai pengisi kekosongan dalam jiwa kita, menjadi sumber pemuas dan kebanggaan diri. Kita tidak bisa hidup tanpanya, tanpa kesukaan itu. Nah, itu adalah candu. Mari saudaraku, kita belajar di hari-hari ini. Banyak orang menjadi kecanduan untuk eksis di media sosial atau kecanduan menonton drakor, drama Korea ya saudaraku. Dijauhkan itu ya saudaraku, kita mau tidak kesukaan yang kita lakukan itu tidak menjadi candu bagi kehidupan kita. Yang kedua, kesukaan itu dapat berubah menjadi berhala. Nah, apa yang menjadi kesukaan kita terhadap sesuatu dapat menggeser posisi Tuhan sebagai pusat penyembahan dalam hidup kita. Menjadi berhala adalah ketika kesukaan terhadap sesuatu itu menguasai pikiran. Pikiran kita ini dikuasai, terus kesukaan itu mengendalikan seluruh perilaku kehidupan kita. Dijauhkan dari itu ya saudaraku, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Lalu kesukaan itu dapat berubah menjadi tidak baik apabila kita sudah mulai mengorbankan orang lain atau hal penting hanya untuk memuaskan kesukaan kita. Contoh ya, ini contoh saudaraku. Jika ada seorang suami yang kesukaannya itu memancing, dia pergi memancing bersama teman-temannya sampai 2 hari 2 malam. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan anaknya. Nah, di situ dia sudah mengorbankan waktu kebersamaan dengan istri dan anaknya hanya untuk memuaskan kesukaannya, hobi dan kegemarannya. Atau kita bisa mengambil contoh seorang pelajar yang senang sekali ngegame ya saudaraku, sampai dia lupa akan pelajaran, dia lupa belajar. Nah, di situ kesukaan sudah mengorbankan hal-hal penting di dalam kehidupannya. Mari saudaraku, saat ini kita mau mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa yang menjadi kesukaan kita? Cek kembali, apakah kesukaan kita mengorbankan orang-orang terdekat dalam hidup kita? Apakah kesukaan kita membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan dalam Tuhan, atau malah sebaliknya, kita jauh dari Tuhan? Ketika kita sedang menikmati kesukaan kita, apakah kita lupa waktu? Nah, biarlah keberanian kita untuk mengevaluasi kesukaan kita akan menolong kita dalam memegang kontrol atas hidup kita. Nah, untuk itu kita mau belajar bagaimana membangun kesukaan yang baik. Itu ada dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca ayat yang tidak asing ya saudaraku. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudaraku, kita sudah baca di dalam ayat ini ya saudaraku. Kita mau belajar beberapa hal dari ayat ini. Yaitu satu, kalau kita mau mengembangkan kesukaan pada sesuatu yang tidak berlawanan dengan prinsip kebenaran Allah. Nah, kita mau belajar supaya kesukaan yang kita kembangkan tidak berlawanan dengan prinsip kebenaran Allah. Raja Daud yang menuliskan ini di dalam Mazmur, dia membangun kesukaan
bukan dengan orang fasik. Kumpulannya tidak dengan pencemooh. Nah, sebab itu kita mau belajar untuk kita menolak kesukaan-kesukaan yang ditawarkan dunia yang dapat mendatangkan dosa. Kita belajar ya saudara. Lalu hal yang kedua, kita mau menyukai sesuatu yang menghasilkan pertumbuhan bagi kita. Nah, kesukaan kita itu bisa menghasilkan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Daud menyukai merenungkan firman Tuhan dan menghasilkan pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Kita mau belajar setiap benih firman yang kita baca, kita dengar, itu yang akan kita renungkan. Itu yang kita ingat-ingat, itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita mau belajar untuk menyukai sesuatu yang membawa kita semakin melekat pada Tuhan sebagai sumber. Kita mau belajar seperti Daud menggambarkan bahwa kesukaannya kepada Taurat menjadikan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dekat dengan sumber kehidupan. Yesuslah sumber kehidupan kita yang dapat membawa kita pada keberhasilan dan kemenangan sesuai dengan rencananya. Saudaraku, mari saat pagi hari ini kita mau belajar untuk kita mewaspadai apa yang menjadi kesukaan kita, supaya kehidupan kita tetap ada di dalam jalan-jalan kebenaran Allah. Sedikit kesaksian ya saudaraku, barangkali karena saya single parent ya saudaraku, saya bekerja itu dari pagi sampai sore ya saudaraku, ya karena tuntutan ya. Nah tetapi terakhir karena anak saya sekolahnya online, maka Clara pulang. Saya kadang kalau pamit bekerja berangkat ya saudaraku, terus pulang, saya kadang merasa kasihan kepada Clara. Nak, maaf ya, Mama sering meninggalkan kamu bekerja. Mama tidak bisa sering-sering kumpul kamu, tapi saya sudah belajar untuk membagi waktu dengan benar. Clara jawab, "Tidak apa, Ma. Mama kan belajar, Mama kan bekerja untuk kami." Nah, jadi di situ kita harus bisa mengecek, mengevaluasi akan kesukaan kita. Entah itu pekerjaan, entah itu hobi, olahraga, atau makanan sekalipun, kita mau mengevaluasi diri kita untuk semuanya mendatangkan kebaikan. Mari saudara semuanya, kita mau menjadi bijaksana dengan kesukaan kita. Setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Tapi kita memiliki prinsip yang sama, bahwa kesukaan terhadap sesuatu tidak boleh keluar dari kebenaran Allah. Amin. Inilah sarapan rohani pada saat pagi ini yang bisa saya bagikan kepada saudara. Semoga renungan saat ini akan membawa kita, langkah-langkah hidup kita untuk selalu ada di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, tetap semangat. Haleluya.